we walk the talk, not only talk the talk. Memberikan support dukungan kepada Saudara Okto sebagai Presiden Olimpiade Indonesia untuk meningkatkan prestasi olahraga, terutama olahraga-olahraga yang akan diadakan di Jakarta. Seperti yang saya sampaikan bahwa Jakarta sangat berkeinginan untuk menjadi destinasi wisata olahraga. Maka momen-momen olahraga besar kami persilakan untuk diadakan di Jakarta, termasuk tentunya tidak melupakan olahraga yang diadakan oleh kita sendiri. Termasuk kemarin Menpora juga meminta kepada Jakarta untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Popnas, jadi Pekan Pelajar Olahraga Nasional yang rencananya diadakan di Sumatera Utara dan Aceh. Kalau memang mereka tidak sanggup dan kekurangan fasilitas, maka Jakarta terbuka untuk itu. Jadi pedestrian yang sudah baik, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, kami akan lanjutkan. Jalur sepeda akan kami rapikan. Dan kalau kemudian ada orang yang parkir, kemudian fasilitas itu digunakan untuk bukan fungsinya, tentunya kami akan memberikan sanksi untuk itu. Karena saya dalam waktu dekat ini betul-betul akan menjadikan misalnya lah, TOD Blok M itu menjadi berandanya ASEAN, termasuk Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan satu lagi Taman Laksa, Langsat, Taman Langsat. 3 taman ini nanti akan kita gabungkan, luasnya menjadi 6,2 hektar, dan itu menjadi ikon baru di Jakarta, dan itu akan digunakan juga untuk jogging track seperti GBK tapi lebih mini. Dan supaya tidak mengganggu lalu lintas, saya sudah memerintahkan untuk dipelajari apakah naik ke atas atau turun ke bawah. Segera akan kita putuskan sehingga Jakarta mempunyai banyak alternatif tempat untuk berolahraga, termasuk velodrome yang kemarin sudah saya lihat dengan Pak Okto. Kami akan membenahi supaya velodrome juga punya tempat jogging track untuk seperti di GBK. Jadi jangan hanya GBK saja, semua daerah akan kita kembangkan. Nah, kembali kepada pertanyaan dasar tadi, tentunya kami akan melakukan penertiban terhadap para pengendara yang tidak menggunakan wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus pengurus Masjid Raya Kebayoran Residence, Ketua Yayasan Bapak Abdul Aziz, Ketua Pembina Pak Haji Nasir, dan juga tamu yang dari jauh, pimpinan Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barakbah, Sebintaro, Setangsel, mudah-mudahan nanti sebanten gitu. Tadi ketika alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir bersama di sini. Cuman tadi ketika datang masuk agak kaget gitu. Karena salaman paling depan semuanya saya dari Malang Pak, gitu. Apa saya tidur tadi di jalan ya gitu. Salah tempat gitu. Ternyata ada rombongan 8 bis dari Malang. Insyaallah ini memperkuat silaturahmi kita semua. Jadi para jamaah semua, saya singkat saja. Beberapa waktu ini terima undangan, dan kemarin saya khusus datang ke rumah ini. Pak Boy Hendra, mana Pak Boy Hendra? Ini yang tanggung jawab ini nanti Pak Boy. Pak Boy Hendra, Pak Sumardi, dan Pak Piko. Pagi, jadi kalau hari Jumat itu di tempat kami setiap Jumat pertama ada kegiatan subuhan bersama-sama para kiai, para ulama, habaib di Jakarta tanpa undangan lagi Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama. Sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah kemarin itu halal bihalalnya. Nah rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot Pak, ditagih
ditagih kapan datang ke masjid, dan besok ini, hari ini ada kegiatan, jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat, deg-degan nggak Pak itu Pak? Nah, kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar. Insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana lebih yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang, dan di antara libur panjang ini Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu hadir di sini untuk mendapatkan keberkahan majelis yang mulia ini. Jadi sekalian, saya ingin titip sedikit saja. Ini bukan tausiah, tapi kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena kondisi ekonomi kita berat. Alhamdulillah yang berada di sini, insya Allah kondisinya baik. Insya Allah kondisinya baik. Tapi itu artinya kita harus lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat luas yang mungkin terdampak dalam kondisi yang berat seperti ini. Mudik kemarin turun 1/4. Itu bukan sesuatu yang kecil misalnya. Perputaran uang selama Lebaran kemarin lebih sedikit dibandingkan ketika pandemi kemarin. Tahun 21 itu artinya kondisi kita akan berat. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi saya usul kita antisipasi. Ini seperti ketika kita tahu bahwa kemarau akan datang. Kemarau panjang akan datang, dan banyak sekali kisah tentang itu. Pada saat kita tahu kemarau akan panjang, maka kita bersiap. Mudah-mudahan di masjid ini majelisnya memikirkan tentang kondisi masyarakat luas yang barangkali alhamdulillah di komplek ini diberikan nikmat rizki yang berlimpah. Bersiap untuk kita membantu yang lebih luas lagi karena kondisi yang berat seperti ini. Dan kita berharap ini semua bisa tertangani, kondisinya menjadi lebih baik. Pesan yang kedua, kita semua yang berada di sini adalah keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar kompleks ini. Pendidikan untuk anak-anak lewat keluarga menjadi kunci yang utama. Mari kita perhatikan, insya Allah kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Karena itu mudah-mudahan di masjid ini juga kita bisa dorong sama-sama penyiapan orang tua kita untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya ketika membicarakan soal pendidikan ke depan, ini pendidikan paling dasar ini. Kenapa? Hari ini banyak kasus korupsi Bapak Ibu. Betul ya? Ya jangan semua Pak. Karena kalau semua masjid ini kena juga Pak nanti Pak. Jangan semua. Ya Pak Agus Jamil, ini sahabat saya dari sahabat keluarga dari Jogja nih Pak Agus Jamil, yang tinggal di sini juga ya Pak Agus. Pertanyaan ini besar sekali. Saya sering dapat pertanyaan ini Beb. Sudah kuliah tinggi-tinggi masih korup. Kuliahnya tinggi-tinggi masih korup. Gelarnya banyak. Yang terakhir kemarin ditangkap itu hakim Jakarta Selatan, ketua pengadilan. Motornya banyak sekali Pak. Saya sempat mikir nyetaternya sehari aja nggak selesai Pak itu Pak. Karena 20 sekian Harley Davidson. Lalu ada pertanyaan sederhana, ini orang-orang ini sudah kuliah tinggi-tinggi, kok ya masih korup? Saya sering refleksi Pak sekalian. Kelihatannya bukan masalah di kampusnya ini,
Karena kalau di kampus itu diajarinya penelitian, metode ilmiah, menulis paper, itu di kampus. Kalau belajar kejujuran itu mulainya di mana, Bapak Ibu? Hah? Di rumah, di keluarga, Bapak Ibu. Jadi ini salahnya bukan di perguruan tingginya saja. Pondasi di mana itu? Di rumah. Di pendidikan usia dini, dan bisa dini itu di mana? Dalam kandungan sampai 6 tahun. Disitulah. Jadi saya berharap masjid ini memikirkan secara serius, karena kita tidak bisa memerangi ini di ujung. Penegak hukum bisa menangkap, tapi kalau suplainya terus-menerus nggak pernah selesai, Pak. Seperti narkoba itu kadang-kadang yang dipikirkan bagaimana memotong mata rantai, menangkap pelaku distributor, tapi yang sering tidak dikerjakan adalah memotong demand-nya, permintaannya. Selama masih ada permintaan narkoba, maka akan ada supply. Nah, yang dipikirkan selalu memotong supply, nangkap distributor, nangkap bandar. Nah, supply-nya tidak pernah dipikirkan bagaimana demand-nya tidak pernah selama ada permintaan akan selalu ada. Nah, selama kita tidak memotong korupsi, ini akan jadi PR. Insyaallah kita semua nanti dilindungi dari segala macam praktek-praktek korupsi seperti ini, dan bangsa kita segera diangkat persoalan ini. Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, saya mohon izin tidak bisa meneruskan lebih lama. Insyaallah waktu berikutnya kita ngobrol yang lebih tumakninah. Insyaallah semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan dalam semua urusannya, dan insyaallah kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana Pramono Anung, Gubernur Jakarta, setiap terobosannya itu teman-teman mengandung makna yang luar biasa ya. Beliau selalu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sama seperti Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur Jakarta kala itu. Dan kemarin di Hari Kartini ya bagaimana Pramono Anung menggratiskan setiap mode transportasi khusus untuk wanita. Ini luar biasa teman-teman. Dan bagaimana gebrakan Pramono Anung untuk menjadikan Jakarta destinasi olahraga. Ini sungguh luar biasa. Dan banyak lagi teman-teman. Pramono Anung ini kalau kita lihat semakin next level ya. Beliau sebentar lagi akan menjadi tokoh nasional ya, yang menjadi pusat perhatian ya. Karena bisa saja nanti ya Pramono Anung ini menjadi capres. Bagaimana menurut kalian?